Dari pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Segera kita ikuti dialog dan pergelaran Dul Muluk pasca pemilu dan menyongsong Pilkada 2024. Kita sambut pembawa acara, Andy Ruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu sampan ke seberang ulu, pakai dayung dari talang betutu. Walau pilihan berbeda sebelum pemilu, setelah pemilu, Indonesia tetap bersatu. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Sebelumnya saya diuruskan merasa bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari acara penting ini. Namun sebelum itu kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada penjabat Wali Kota Palembang, Bapak Heri Aprian SH, selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca, MT IPN. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Septa Marus Eka Putra, SHMH. Yang kami hormati, Ketua KPU Sumatera Selatan, Bapak Andika Pranata Jaya Esos MSI. Dari Bawaslu Sumatera Selatan, Ibu Masyur Yati, Kepala Dinas Kominfo ataupun yang mewakili, Kepala Dinas Pemuda Olahraga ataupun yang mewakili. Yang kami cintai dan juga kami banggakan, Kepala LPP RRI Palembang, Ibu Rahma Juwita Esos MSI. Yang kami hormati, Kepala LPP TVRI Sumatera Selatan, Ibu Eprianti Analisa. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan LKBM Antara Sumatera Selatan, Bapak Syarif Abdullah. Yang kami hormati dari BKKBN diwakili oleh Dr. Ahmad Masyikur. Yang kami hormati perwakilan dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid, Bapak Suprianto SE. Yang kami hormati jajaran Pol PP dan yang kami hormati Kabid Linmas serta rekan-rekan angkasawan yang kami banggakan dan juga hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara ini, kami sampaikan juga bahwasanya acara ini diselenggarakan secara langsung melalui Perempat RRI Palembang, radio publik milik bangsa, melalui saluran gelombang FM 88,4 MHz, RRI Digital, streaming RRI, YouTube RRI Palembang, dan juga disiarkan secara langsung oleh TVRI Sumatera Selatan dan akun YouTube TVRI Sumatera Selatan Media Pemersatu Bangsa. Baik hadirin, agar acara kita mendapatkan berkah dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air, marilah sejenak kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Angkasawan. Dan pada saat menyanyikan lagu Mars Angkasawan, kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat meletakkan tangan kanan di atas dada. Hadirin, kami mohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Kota Palembang, Sumatera Selatan kaya akan adat tradisi dan budaya, salah satunya pantun. Maka dari itu, pantun ini kami khususkan kepada ibunda kami, Ibu Rahma Juwita. Sungguh manis buah markisa, tumbuh di dekat pohon rambutan. Menjadi kepala stasiun RRI saja bab Ibu bisa, apalagi sekedar memberikan kata sambutan. Hadirin, kita dengarkan sekali persiri sambutan Kepala LPP RRI Palembang disampaikan Ibu Rahma Juwita SOS MSI. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Burung balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Selamat datang Bapak dan terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Andika Pranatajaya. Yang kami hormati dari Bawaslu, anggota Bawaslu, komisioner. Dan juga yang kami hormati dari OPD, Pemerintah Kota Palembang. Saya ingin menyapa satu-satu. Dari Dinas Kesbangpol, kemudian tuan rumah juga ini dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kemudian saya ingin menyapa juga dari Dinas Pariwisata atau yang mewakili, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Palembang atau yang mewakili, Dinas Perdagangan atau yang mewakili, kemudian dari Dinas Perhubungan, Kepemudaan dan Olahraga juga yang hadir atau yang mewakili pada saat ini. Kemudian dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau yang mewakili. Kemudian saya ingin menyapa juga kolega saya dari TVRI Sumatera Selatan, Ibu Eprianti, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Kepala LKBN Antara, Pak Syarif, terima kasih sudah hadir. Juga Bapak Ibu yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian saya ingin menyapa juga ini yang mengomandoi untuk pagelaran, ada Bapak Febri Alintani. Kemudian dari teman-teman dari budayawan dan seniman Kota Palembang, terima kasih juga sudah hadir. Dan kemudian kami ingin menyapa juga para pendengar kami, pendengar RRI dan juga penonton, baik penonton RRI karena kita live YouTube dan juga penonton TVRI Sumatera Selatan yang juga malam ini menyiarkan secara langsung. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah kita dapat bersama di pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II dalam acara dialog dan pergelaran pasca pemilu dan menyongsong pilkada tahun 2024. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu dan undangan yang hadir pada saat ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab
bagaimana memberikan edukasi politik yang mencerdaskan melalui program-program siaran baik secara on air maupun off air. Dan malam ini kami menghadirkan dialog serta pagelaran budaya yang nanti akan menghadirkan Dul Muluk, dan tentunya kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, dan kemudian juga kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, yaitu dari Ketua KPU Sumatera Selatan dan juga dari Bawaslu, dan kemudian dari pemerintah Kota Palembang. Dan nanti juga kita akan menyaksikan pagelaran Dul Muluk yang tentunya dikomandoi oleh Bapak Pebri Alintani, seniman juga budayawan Kota Palembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap bahwa acara ini tentunya akan memberikan edukasi politik yang mencerdaskan di saat nanti Pilkada 2024 dilaksanakan. Insya Allah semua masyarakat akan penuh kesadaran untuk memberikan hak pilihnya. Dan harapan kita semua bahwa pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini akan berjalan lancar dan sukses, dan tentunya pilkada yang damai, sejuk dan demokratis akan terwujud. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, malam-malam makan tekwan, cakepnya mana? Paling enak tekwan ikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahma Juwita SOS MSI yang telah berkenan memberikan sambutan selaku Kepala LPP RRI Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami akan menyampaikan satu buah pantun. Jalan sehat di pagi hari, awas kaki terinjak beling. Kalau di Jakarta ada Rosiana Silalahi, maka di Palembang ada Agrani Sihombing. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif pasca pemilu yang akan dipandu oleh rekan kami yang luar biasa. Hadirin, kita sambut, inilah rekan kami, Agrani Sihombing. Baik, terima kasih Bung Edi. Saya nggak punya pantun karena saya nggak bisa berpantun. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendengar RRI dan pemirsa channel YouTube RRI Net, selamat malam. Dan juga hadirin yang ada di sini, selamat malam. Belum semangat. Baiklah, sekali lagi boleh ya? Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir, terima kasih juga sudah meramaikan. Kita akan berbicara tentang pilkada. Kalau malam-malam begini enaknya sih memang santai-santai. Tapi tidak apalah, sekali-sekali kan berbicara tentang bagaimana bangsa ini atau bagaimana dengan kota dan juga provinsi kita. Baik, pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Net, pada pilkada kita tinggal menghitung hari ya, di 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya butuh dukungan semua pihak, bukan hanya penyelenggara sebagai panitianya, tapi masyarakat, Anda, saya juga begitu, yang akan menyejukkan dan juga membuat damai serta demokrasi. Saya akan undang langsung untuk narasumber pada malam hari ini, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang, Pak Heri Apriansa SH. Silakan Pak Heri, boleh dong musiknya, jeng jeng jeng. Baik, kita sambut, beri tepuk tangan terlebih dahulu sebelum musiknya naik. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Andika Pranata Jaya. Jeng jeng jeng.
Baik, selamat malam Bung Andika. Sibuk sekali sekarang pasti ya, silakan ditekan. Oke, satu kali lagi tepuk tangannya boleh. Tepuk tangannya mana? Baik. Komisioner Bawaslu Sumsel, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, juga Hubungan Masyarakat, Mas Ibu Marsuyati. Bu Marsuyati, musiknya dong. Baik, selamat malam Ibu, silakan. Mewujudkan pilkada yang damai, sejuk dan demokrasi. Biar santai, saya boleh duduk ya. Silakan Bapak Ibu, mikrofonnya boleh dipegang masing-masing. Baik, pelaksanaan pemilu atau juga pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 bisa dikatakan sukses kalau memenuhi sejumlah indikator. Apa saja? Ini hanya beberapa ya. Pertama adalah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tingginya partisipasi pemilih, tidak adanya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Salah satu cara kampanye bisa dilakukan melalui budaya seperti malam hari ini. Saya belum bicara tentang pilkadanya, tapi saya mau dengar ini dari Pak Heri. Apa tanggapannya untuk kegiatan malam hari ini? Kita kampanyenya melalui budaya nih Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadirin yang saya hormati, terutama Radio Republik Indonesia Palembang yang malam ini melaksanakan acara yang sangat spesial bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya dalam rangka kita menghadapi hajatan besar 5 tahun sekali, yaitu pemilu kada kepala Dimana daerah tadi dari ke dalam, Bu? akan dilaksanakan di 27 November nanti ya pencoblosannya. Di sebelah kanan saya sudah hadir berani, Bu, Ketua kalau KPU hal-hal kayak Provinsi itu. Sumatera Selatan Bapak Andika. Di sebelah kanan satu lagi dari Bu Banwaslu Yanti. Katik kan lo Bu di dalam yang disebut Bu? Mas Suryati, Iyo. Dr. Ando Mas Suryati. Nah, Pelaksana yang panitia yang malam hari ini seperti yang saya bilang tadi. katik juga di dalam Bu. Yang Kelihatan harus galau didukung Bu. oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Iyo. Dan kita tahu masyarakat Kota Palembang Aduh, ini oh majemuk. ini Pak Jonhar ada. Seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang ini Kak iyo. bermacam-macam yang datang di sini. Tadi Yang ada di dalam, keluar. berdomisili di sini. Ada masyarakat dari Telepon Jawa, tak mungkin ada bawa masyarakat HP. dari Lahat, Itu dari bebek. Komering, tetapi semuanya kita tahu Mungkin di rata-rata dalam dak katik di dalam sini Bu. adalah Cuma dak ada di dalam sini. budaya Palembang yang dak galak Apa di ribut. belakang? Aku tunggu Insya tunggu sini Allah Bu. Kayak cari kedepannya gedung. kita melaksanakan hajatan besar ini secara rame-rame, secara damai, secara sejuk, dan insya Allah kita akan menentukan pimpinan-pimpinan di daerah kita yang tercinta ini. Itu saja pengantar dari kami. Terima kasih Pak Heri, saya langsung saja nih ya, langsung ke Ketua KPU dan juga ke Bawaslu-nya nanti, ke Ibu Marsuyati, saya ke Bung Andika. Bung Andika tadi saya kan di awal mengatakan bahwa ada beberapa indikator. Salah satunya pertama adalah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kalau bicara soal aturan, nih bagaimana nih penilaian dari KPU, walaupun ranahnya nanti Bawaslu ya, untuk saat ini sejauh ini para bakal calon, Kak, sekarang tejengok masih Kak bakal Andi, kan ya Kak? Pak ya? Kak Belum Andi. calon kan ya? Bakal calon ini, calon kontestan ini, apakah mereka sudah menunjukkan taat aturan mulai dari pemasangan alat publikasi misalnya? Baik, terima kasih. Yang pertama apresiasi kami dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan buat RRI karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang kedua, terima kasih buat para seniman yang ikut mendukung Nah, ini. acara ini. Mudah-mudahan segera Sudah, Bu, bergabung. ketemu kan? TVRI juga, Iya. sudah kepala TVRI juga melakukan hal Aku yang nyari sama, ke Bu. belakang tadi. Biar bisa lah sudah. Tidak, aku kalau dalam sudah, sana kita lakukan tadi, terus, kata kita itu, Bu. lakukan lagi. Nah, kira-kira gitu. Center. Bapak Ibu sekalian, yang pertama bagi kami di KPU, hari-hari sekarang di bulan Agustus menjadi hari-hari penting karena saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan. Malam hari ini Mbak Agrani, di jam yang sama, di tempat yang berbeda, saya harus bersama teman-teman KPU Kabupaten Kota dalam rangka kami membuat perencanaan untuk pemeriksaan kesehatan dan pendaftaran calon. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, saya minta ditunda sampai pukul 9 lah setidak-tidaknya karena kita harus menghadiri acara RRI.
karena bagi kami ini acara penting dan ini adalah bagian dari dukungan dari para mitra KPU dalam rangka kita menyemarakkan kemudian menyukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, saya baru mau menjawab, apakah para bakal calon sekarang sudah berjalan sesuai aturan? Bagi kami di KPU saat ini belum ada bakal calon. Bakal calon itu orang yang nanti akan mendaftarkan diri ke kantor KPU membawa berkas pendaftaran. Itu bakal calon. Itu bakal calon. Kemudian dia begitu dia daftar ke kami sebut ya calon pendaftar. Kemudian kami periksa. Nah, kalau sekarang siapa? Kami menyebutnya ya warga kota, warga Sumatera Selatan ya yang menginformasikan kepada halayak di kota Palembang ini, di Sumatera Selatan, bahwa dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya kemauan untuk memimpin jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Jati diri, citra diri begitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi kalau sekarang belum. Nah, kalau soal taat aturan tidak aturan berarti belum bisa dikatakan? Karena begini, nanti kami akan mengumumkan, mendeklarasikan pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota nanti mulai tanggal 24 Agustus ini kami akan umumkan secara resmi berikut semua proses persyaratannya. Kemudian kami akan membuka pintu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus ini untuk setiap orang yang punya keinginan kemudian mendapat dukungan partai mendaftarkan diri secara langsung ke Komisi Pemilihan Umum. Oke, untuk setiap orang yang syaratnya terpenuhi silakan daftar. Gitu ya. Oke, saya ke Bu Marsyati nih, Bu. Ini menarik nih. Karena saya ngambil dari pernyataan Ketua Bawaslu Sumsel, Pak Kurniawan, yang mengatakan bahwa di Sumatera Selatan itu termasuk rawan konflik saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang. Ada 7 kabupaten. Ada Pali, Oku Selatan, Oku Timur, Musirawas, Muratara ya, lalu juga Musirawas dan Ogan Ilir. Nah, kalau melihat dari Pilkada 2020 ada banyak indeks kerawanan pemilu yang terbesar ini. Tapi pertanyaan adalah dugaan konflik pilkada itu juga sering dipicu karena adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPS hingga KPU. Bagaimana ini menjawab dugaan-dugaan ini, Bu Marsyati? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terkait pertanyaan tadi Mbak, kita dugaan kerawanan selalu ada potensi ya kerawanan. Artinya nanti Bawaslu akan mensosialisasikan juga menyampaikan indeks kerawanan pilkada. Nanti kita akan undang juga seluruh media. Tapi kita tunggu dulu dari Bawaslu Republik Indonesia. Insya Allah tanggal 22 itu indeks kerawanan pilkadanya akan di launching di Bawaslu Republik Indonesia. Baru nanti selanjutnya tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi tingkat kerawanan ini terkait dengan penyelenggara ya Mbak, khususnya rekan-rekan KPU dan jajarannya. Bawaslu itu di setiap tahapan selalu menyampaikan surat himbauan dengan rekan-rekan penyelenggara. Artinya untuk rekan-rekan penyelenggara ketika dalam proses apapun di seluruh tahapan itu harus sesuai dengan undang-undang dan regulasi serta PKPU dan petunjuk teknis yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia. Itu. Baik. Saya ke Pak Heri, ini ada hubungan sebetulnya. Kenapa saya tanya tentang tidak netral ataupun netralnya? Karena ini kan diungkapkan juga oleh Ketua Komisi ASN ini, Pak Agus Pramusinto. Pernah ke Palembang beberapa waktu lalu, Pak, yang mengatakan bahwa 5 aparatur sipil negara di Sumatera Selatan itu akan dikenai sanksi karena dinilai melanggar aturan netralitas. Kalau bicara tentang netralitas, potensi ketidaknetralan ASN itu masih bisa terjadi. Sebenarnya pertanyaannya agak berat, Pak, tapi mudah sih, saya yakin mudah dijawab. Sebenarnya bisa tidak sih ASN benar-benar netral di pilkada itu, Pak? Bisa. Bisa. Ya. Tapi kita ketahui kami ASN ini, ASN sekarang ini ada 2 ya. Ada pegawai negeri sipil, ada P3K. Undang-undangnya. ASN ini punya hak pilih gitu. Ya kan? Tapi di sisi lain aturan menghendaki netralitas dari ASN, ya. Sekarang kita lihat dulu, apa sih untungnya netralitas itu? Nah, ya. Bisa ASN ini dia harus netral ya, yang dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada. Kalau untuk netralitas itu untungnya apa?
PNS ini ASN ini akan lebih fokus bekerja, ya, bekerja melayani masyarakat. Selanjutnya dalam berkarir dia juga tidak membutuhkan kekerabatan, ya, hubungan apa, sehingga dia lebih fokus bekerja, dan keuntungan buat masyarakatnya, masyarakat akan terlayani dengan lebih baik dan lebih adil, ya. Jadi PNS itu bisa, ya, bisa. Tetapi sekarang pemilu kada ini kan ada hubungan kekerabatan, ya, ada hubungan apa lagi, ada hubungan mentalitasnya yang belum siap sebagian daripada PNS ini. Tapi kita terus mensosialisasikan bahwa ini adalah hajatan, ya, pesta demokrasi 5 tahun sekali kita punya hak pilih. Jadi kita jangan ikut-ikut, diem aja, luber aja, ya, langsung umum bebas rahasia coblos aja yang kita inginkan. Jadi jawabannya nggak bisa. usah ikut kampanye, bisa. Tidak usah ikut kampanye. Nggak usah, nggak boleh, itu dilarang. Ya. Baik, 5 tahun sekali ini ya Pak ya. Iya. Saya ke Bu Marsuyati, kalau begitu bagaimana dengan Bawaslu Bu ini untuk memantaunya? ASN bisa netral tidak? Ya, pertama Bawaslu itu selalu melakukan himbauan dengan seluruh yang indikasinya tidak netral itu. ASN, TNI, Polri kita juga berikan himbauan semua. Walaupun secara regulasi jelas TNI dan Polri itu tidak ada hak pilihnya. Kedua, kita dengan ASN itu melakukan kegiatan bersama. Contoh di pemilu kemarin, kita mengajak seluruh kepala dinas dari Kesbangpol, dan beliau juga yang menjadi narsumnya sebagai bentuk partisipasi dari rekan-rekan ASN. Ibu, yang perlu saya sampaikan, kenapa ASN itu dikatakan kadang-kadang tidak netral ya? Karena kita paham ASN itu adalah jabatan yang sangat strategis. Dia punya jajaran di bawahnya. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat ASN itu tidak netral. Dan juga kadang-kadang ada janji-janjinya. Ketika saya terpilih nanti Bapak akan diangkat sebagai kepala dinas. Apa namanya itu? Ada janji-janjinya. Nah, itu juga kadang-kadang menyebabkan ASN itu tidak netral. Berdasarkan yang kami pantau di lapangan dari beberapa proses pilkada kemarin, ada beberapa laporan yang sempat kita tindak lanjuti ke KSN di Sumatera Selatan ini, dan itu diberikan kewenangan untuk sanksinya ke KSN di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang. Baik, saya masih punya beberapa pertanyaan lain ya. Nanti disiapkan ya oleh Bu Marsuyati, Pak Andika, dan juga Pak Heri. Kita break sejenak. Oh. Wih, serius sekali dok mana? Aduh. Kan sekali nggak ada bikin tugas sampai sefokus itu. Aduh Ren, tugas so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak tahu sus apa yang ngana mau pilih. Sadikila semua pemilu, tahu? Oh no. Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah tuh Kang? Nah tenang Deo, kita so ada pilihan. Hah? So ada? Semudah itu nggak ada pengana pilihan? Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya, apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula. Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio begini dang. Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat. Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas. Baik, kita masih berbicara tentang bagaimana mewujudkan pemilu itu menjadi damai, sejuk seperti malam hari ini dan juga demokrasi. Saya ke Pak Andika, partisipasi pemilih ini menjadi salah satu indikator suksesnya pilkada. Tapi dalam kaitan dengan kualitas pemilih, alasan untuk memilih juga jadi pertanyaan. Apakah betul karena murni pilihan ingin memilih atau didorong dari politik uang? Saya ke partisipasi pemilih terlebih dahulu. Kalau kemarin pemilu bagaimana partisipasinya nih Pak Andika? Di pemilu presiden dan pemilu legislatif kita 85%. Artinya? Artinya tinggi. Artinya tinggi. Kalau di pilkada ada juga target? Kami menargetkan sama setidak-tidaknya di 85%, mudah-mudahan bisa tembus 90%. Cuma problemnya begini, ketika pemilu legislatif kita diberikan banyak pilihan, gitu ya, pilihan orang-orang yang harus dipilih. Tetapi kalau untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, masyarakat diberikan pilihan yang terbatas. Jumlahnya bisa 2, bisa 3, paling banyak 4,
atau 5 di Sumatera Selatan ini. Atau jangan-jangan nanti pilihannya cuma satu calon kepala daerah dia melawan kotak kosong. Berarti kan dia nggak diberikan pilihan. Dia milih orang yang ada pasangan calonnya atau kotak kosongnya. Nah, ini saya sudah katakan sejak awal ini akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat yang akan datang ke TPS. Jadi kalau bahasa anak gaulnya, kalau orang udah ilfil duluan, ya dia nggak akan datang ke TPS. Pengaruh, karena motif orang untuk datang ke TPS apa? Motivasinya apa? Nah, kami juga mempelajari itu. Cuma yang pertama yang harus kita pastikan bersama Bapak Ibu sekalian, para pendengar, pemirsa, kita ingin pemilu ini, pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini menjadi pemilihan yang menyenangkan. Menyenangkan maksudnya gimana? Nggak perlu ada ketakutan ketika kita datang ke TPS, ketika kita memberikan suara di TPS 1. Yang kedua, kita semua harus sadar proporsi terbesar pemilih di Sumatera Selatan ini anak-anak milenial dan Gen Z. Angkatannya Pak Asisten 1 itu jauh lebih sedikit, ya kan? Angkatannya Bu Mas Suryati lebih sedikit juga. Angkatan saya yang milenial dan Gen Z itu lumayan banyak gitu. Nah, maka ini calon kepala daerah juga harus bisa diterima oleh kalangan milenial dan Gen Z, kira-kira begitu. Yang ketiga, ini kan faktor ketertarikan orang. Saya bukan peneliti survei ya atau apa, tapi itu juga bagian dari kami mempelajari bagaimana kemudian di follow up oleh KPU agar di TPS itu jadi menarik. Kemudian kalau saya memintanya ke teman-teman KPPS, buatlah TPS itu instagramable, jadi orang tuh bisa foto-foto, orang bisa video, orang bisa posting apapun di TPS. Jadi semua cara harus kami lakukan, harus KPU lakukan dalam rangka memastikan pemilih itu datang ke TPS. Yang paling penting menghilangkan ilfil-ilfilnya itu untuk datang ke TPS. Berarti salah satunya adalah kotak kosong, ilfilnya begitu ya? Bisa jadi begitu, karena kan dia merasa dia nggak punya pilihan. Kan orang datang ke TPS dia harus punya pilihan. Nah kalau bicara tentang kotak kosong ini, apa pandangan Anda tentang katanya merusak demokrasi ini? Kotak kosong ini menjadi sebuah pilihan ketika memang partai politik yang menjadi perwakilannya masyarakat, perwakilannya warga di kota atau kabupaten lebih cenderung memilih satu pasangan calon. Kami juga tidak bisa melarang itu gitu ya. Ini tinggalkan ini bentuk pilihan partai politik, karena semua calon kepala daerah itu harus lewat partai politik. Ada jalur satu lagi, jalur perorangan namanya. Tapi jalur perorangan tidak banyak digunakan. Di Sumatera Selatan cuma ada satu yang masuk lewat jalur perorangan di Kabupaten Lahat. Nah, selebihnya semua lewat jalur partai politik. Selebihnya lewat jalur partai politik. Kemungkinan berarti cukup besar untuk kotak kosong? Kami belum tahu, tapi potensinya ada. Potensi ada ya. Bagaimana caranya menarik agar mereka tidak ilfil dengan kotak kosong? Iya, begini. Edukasi kepada pemilih ini menjadi pokok poin yang paling penting dalam situasi apapun dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Acara-acara seperti ini adalah bagian dari cara kita mengedukasi, memahamkan, dan memberi informasi. Yang paling utama yang harus dipahamkan kepada kita semua, warga Sumatera Selatan, warga kota Palembang, semua ya, kabupaten kota yang ada di Sumsel ini. Ini pemilihan gubernur, bupati, wali kota adalah momen penting buat kita melakukan evaluasi, buat kita memberikan kepercayaan kepada calon-calon pemimpin kita ini. Apakah memang yang bersangkutan itu siapapun dia kita berikan kepercayaan untuk mengatur kehidupan kita semua 5 tahun ke depan. Edukasi begitu ya, intinya edukasi. Baik, saya ke Bu Marsyati. Bu, ini menarik kan, kotak kosong buat ilfil, tapi kotak kosong juga tidak bisa juga ditolak walaupun merusak demokrasi ini. Nah, kalau Bawaslu kemungkinan tidak memantau bahwa kotak kosong itu bisa bersaing juga, dengan calon, salah satu calonnya misalnya satu dengan calon, satu kotak kosong, tapi yang calon main politik uang nih Bu, mungkin nggak sih? Mungkin saja. Karena ada pernah kejadian di Indonesia, kotak kosong itu pernah menang ya. Itu kotak kosong menang. Jadi bisa saja nanti main politiknya nanti. Tapi kami berharap juga dengan rekan-rekan partai politik sebaiknya proporsional, janganlah memilih seluruh partai hanya mengusung satu pasangan calon. Tetapi ini tidak ada regulasi yang melarang, sah-sah saja.
Cuman masyarakat pemilih ketika itu kotak kosong biasanya partisipasinya agak rendah dibandingkan dengan partisipasi ketika calon itu banyak pilihan. Jadi kalau kami dari pengawas pemilu, karena masyarakat tuh pengennya kalau makan banyak menu, ada pindang, ada opor, ada panggangan. Nah, jadi kalau varian calon kepala daerah itu banyak, masyarakat lebih senang. Pilihan mana yang akan dilakukan, akan dipilihnya. Tapi kalau hanya satu, bisa saja masyarakat ketika datang ke TPS atau tidak datang sama sekali. Ah, saya tidak mau datang karena calonnya cuma satu. Bisa saja itu. Terus misalnya si calon incumbent ya, lawan kotak kosong, ini bisa terjadi potensinya. Wah, tidak ada perubahan 5 tahun yang lalu. Lebih baik saya tidak milih. Jadi banyak faktor yang menyebabkan pemilih itu tidak datang ke TPS atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi dia sudah bosan dengan calon itu karena tidak ada pilihan lainnya. Ini bisa menyebabkan partisipasi menjadi rendah. Partisipasi menjadi rendah, permainan juga di situ bisa terjadi politik bisa uang. terjadi di situ. Baik, beberapa waktu lalu Bawaslu mengeluarkan pernyataan bahwa hati-hati dengan para kepala desa, apalagi menggunakan medsos. Betul ya Bu? Bawaslu Sumsel kan yang mengeluarkan pernyataan itu? Oke, akan diawasi. Bagaimana bentuk pengawasannya? Untuk seluruh kepala desa ya di Sumatera Selatan yang 17 kabupaten kota, kita program awal melakukan BIMTEK dan sosialisasi dengan kepala desa terkait aturan pertama, kedua himbauan, juga kita melakukan hal yang sesuai dengan ketentuan aturan. Ketika ada laporan yang terkait dengan kepala desa, ini kita akan proses ya, bukan hanya kepala desa, artinya semuanya tidak tebang pilih. Karena dengan proses tersebut bisa membuat efek jera dari para kepala desa. Yang biasanya kepala desa ini kan diinstruksikan oleh seseorang atau pimpinannya atau siapa saja, karena kepala desa ini kan rajanya di desa, dia punya hak pilih banyak. Ketika seluruh anggota masyarakat desa itu dikomandani oleh kepala desa tersebut, apalagi kepala desanya itu berwibawa ya, masyarakatnya takut, pasti akan ikut arahan kepala desa. Jadi diawasi ya Bu? Benar. Medsosnya diawasi? Medsosnya itu kalau dalam aturan Pak Ketua ya, harus terdaftar kalau saat kampanye. Ketika tidak terdaftar di akunnya KPU itu tidak menjadi objek awasan Bawaslu. Oh, tidak kita menjadi ada aturan objek. lagi di PKPU kampanye nanti terkait medsos. Baik, saya ke Pak Heri kalau begitu nih. Kalau misalnya kepala desa saja diawasi, bagaimana dengan ASN? Memastikan bahwa ASN itu tidak netral ini agar tidak terulang kembali nih Pak Heri. Kita selalu dalam kegiatan-kegiatan rutinitas kita selalu ingatkan teman-teman khususnya ASN ya. Sekarang kita ini pesta nih, tapi jangan ikut-ikut yang sudah ditentukan ya nggak boleh. Maksudnya nggak boleh tuh main-main di medsos. Apalagi kalau di Kota Palembang ini nggak ada kepala desa, adanya lurah ya, Ibu ya. Ya jangan, nggak usah di medsos, pantau aja. Terus jangan ikut-ikut apalah yang kampanye. Ya kalau mau milih, saya bilang tadi luber aja. Ya, jalan aja. Jalan seperti apanya. Kita ini justru aparatur sipil negara ini justru yang harus netral dan harus mensukseskan loh. Ya. Karena keluarganya banyak, bilang ke keluarga nggak usah ikut-ikut. Bagaimana caranya apa yang disampaikan oleh ketua KPU tadi, kita datang ke TPS, ya. Dan ada yang sangat menarik, kalau bisa di TPS itu dibikinnya menarik. Kalau di TPS saya, kita gotong royong, ada yang udah besok tuh kita makan apa nih sampai siang, ada yang menyiapkan makanan snacknya, ada yang menyiapkan nasi, mungkin mau pakai tanja silakan. Karena ini pesta kan, itu ya, pesta dan tidak boleh semua, apalagi pejabat yang namanya lurah, camat, sudah jelas kita sosialisasikan, nggak boleh. Tapi kita punya hak pilih, ya silakanlah. Yang sudah dibatasi sampai dengan tidak melanggar aturan-aturan sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan umum, Bawaslu, undang-undang jangan dilanggar. Kalau dilanggar tetap ada sanksinya. Baik, imbauannya nih Pak untuk masyarakat menyukseskan pilkada. Kita nih sedekah lah kalau Bawaslu Palembang ya, ayo datang rame-rame. Nanti pengantinnya nggak tahu ada berapa. Ya, kita tunggu ya silakan pengantin yang menarik buat kalian ya pilih aja ya. Kalau sedekah itu ya antri yang baik, datang ke tempat yang baik, kita kasih selamat, namanya kita hajatan. Di samping sedekah itu ya kita harus hati-hati. Kalau kita makan
makan nasi pakai sendok berbunyi pasti piring itu ya. Tapi kalau bisa jangan jatuh, pecah. Jangan. Makanya harus ada kedisiplinan, kebersamaan, kesenangan ya. Bersama-sama ya, kalau debat itu pilihan saya, ini pilihan saya. Itulah demokrasi ya. Baik. Itulah demokrasi. Jadi sama-sama kita ya bantu teman-teman khususnya panitia KPU dan Bawaslu ya. Kita sudah diawasi kok. Sudah ada panitianya. Ya, kami birokrasi menghimbau masyarakat datang ke TPS. Ayo gunakan hak pilih kalian, menentukan 5 tahun ke depan, itu saja. Baik, Pak Andika, closing statement untuk himbauan ke masyarakat. Yang pertama, kalau punya smartphone, punya telepon genggam, gunakan paket datanya. Kalau kami mintanya ya 10 megabyte aja deh untuk mencari informasi mengenai pemilihan gubernur, bupati, wali kota di wilayahnya masing-masing. Karena kenapa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak ini informasi yang benar. Maka pelajarilah semua mengenai calon misalnya, kemudian bagaimana cara memilih, kemudian pastikan sudah terdaftar sebagai pemilih, itu yang paling penting. Yang selanjutnya, suatu hari ketika proses rekapitulasi di tingkat provinsi ketika pemilu presiden kemarin, saya ditanya, Pak Ketua pengennya ini rekapitulasinya berjalan seperti apa? Rekapitulasi pemilihan presiden ini hal yang biasa. Kalau kami kepinginnya perekonomian tetap berjalan, warga yang jualan tetap jualan, warga yang kerja tetap kerja, kami pastikan pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan ini berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Kewajiban besar kami ada di sana, dan memastikan semua masyarakat di Sumatera Selatan ini bisa tetap beraktivitas, berekonomi seperti biasa. Itu yang penting. Nah, bagaimana itu bisa diwujudkan? Pertama, cari semua informasi mengenai pemilu. Bisa carinya di TVRI, di RRI, di KPU, di Bawaslu, informasinya semuanya ada. Yang kedua, kalau saring sebelum sharing, kira-kira kan itu tagline yang sering kita sampaikan. Jadi dibaca dulu apakah memang informasi yang beredar di masyarakat tuh seperti itu. Yang ketiga, kalau pengen tahu detail mengenai pemilu, kami punya kantor-kantor di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, di kota, kabupaten, bahkan di provinsi. Minta informasinya ke situ. Kalau males, ya itu tadi, gunakan handphonenya, cari informasi di media sosial kami, di website kami. Semua informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu itu ada di situ. Ada di sana. Baik, Bu Marsyati, 1 menit untuk closing statement, himbauan ke masyarakat. Iya, terima kasih. Dari Badan Bawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena tugas Bawaslu itu mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Tidak semua Bawaslu bisa mengawasi, artinya jumlah Bawaslu-nya sedikit. Jadi di sini sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 tahun 2023, kami mengharapkan pengawasan partisipatif itu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, kami menghimbau pada rekan-rekan penyelenggara agar taat dengan aturan. Ketika penyelenggara itu tidak taat, khususnya jajaran KPU sampai ke badan ad hoc di paling ujung nanti KPPS, ketika tidak taat dengan regulasi ini, indikasinya akan ada proses atau pelanggaran yang akan terjadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Ketiga, kami menghimbau nanti pada pasangan calon agar mengikuti seluruh regulasi, jangan melawan atau melawan perbuatan melawan hukum. Contoh paling simpel, pemasangan alat peraga kampanye nanti banyak terjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan. Jadi rekan-rekan nanti yang jadi peserta pemilu agar taat kepada aturan, artinya kalau dilarang dipasang di situ jangan dipasang. Terakhir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Selatan, pada pilkada yang akan datang, mari kita jaga kondusivitas di Provinsi Sumatera Selatan, dan ingat kita tetap menghormati kearifan lokal di Sumatera Selatan, dan gunakanlah hak pilih dengan baik. Dan juga masyarakat jangan lupa pada beberapa hari ke depan, daftar pemilih sementara akan ditempel di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Silakan seluruh pemilih untuk melihat namanya apa sudah masuk di DPS atau belum. Bagi yang belum, silakan laporkan ke badan ad hoc yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang, Pak Heri Aprian. Terima kasih Pak, sukses ya Pak. Boleh kita kembali ke tempat. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Pak Andika Pranata Jaya, dan juga Komisioner Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan juga Humas Ibu Marsyati. Terima kasih Bapak, sukses untuk kegiatannya, silakan.
Pemirsa dan juga pendengar RRI dan juga pemirsa RRI YouTube channel, kami berharap informasi yang kita bagikan singkat, jelas, padat, tapi membawa pilkada yang damai, sejuk dan juga demokratis sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan semoga perbincangan pada malam hari ini dan juga bagaimana jalannya budaya pada malam hari ini betul-betul bisa juga memberikan warna cerah untuk Pilkada Sumatera Selatan dan juga kabupaten kota lain. Saya Agranisi Hombing, selamat malam, sampai jumpa. Tari Desangke adalah salah satu tarian tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan. Melalui gerakan dinamis dan penuh makna, para penari mengenakan pakaian adat Sumatera Selatan dengan gerakan yang harmonis dan berirama, serta menggunakan kipas sebagai propertinya. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga, Sanggar Dinda Bestari, pimpinan Bapak Nurdin, mempersembahkan inilah penampilan tarian Desangke. Beri aplaus yang meriah.
tangan yang meriah. Baik, sekali lagi beri tepuk tangannya untuk penari-penari kecil kita yang luar biasa. Dan juga full respect untuk terutamanya bagi adik kecil kita yang di tengah tadi, walaupun kainnya melorot tapi tetap profesional. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Keren banget, ini salah satu merupakan talenta kita di masa depan yang akan membanggakan Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih. Dan Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya yaitu penampilan yang kita tunggu-tunggu yaitu Dul Muluk. Kalau di Kota Jawa ataupun di Provinsi Jawa ada Ludruk, maka di Palembang, Sumatera Selatan ada Dul Muluk. Namun sebelum kita menikmati penampilan Dul Muluk, terlebih dahulu kami informasikan bahwasanya acara kita terselenggara atas kerjasama dan juga disponsori oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ada Pikopi, kemudian Amanda Brownies, dan juga PT MJM Padimas, dan didukung oleh TVRI Sumatera Selatan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk sponsor dan pendukung acara kita. Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Bapak Ibu hadirin yang luar biasa, mari kita beri sambutan yang meriah. Inilah penampilan kesenian khas Kota Palembang, Sumatera Selatan, penampilan Dul Muluk. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudaraku sekalian, apalah kabar? Kabar baik, berita baik. Kalau demikian Peri, marilah kita bermas kepada para penonton sekalian. Silakan saudaraku. Tabeklah enci, tabeklah tuan. Tabek kepada para penonton sekalian. Janganlah tak dapat ketahuan. Kami dari Sanggar Seni Harapan Jaya Kota Palembang menampilkan kesenian tradisional Dul Muluk yang berjudul Putri Zahara Siti. Salah dan hilap dalam permainan kami mohon dimaafkan. Bersatu padu budaya kita
Weh, berantem. Anak kami. Lewat. Kau tak masuk kamera. Oh iya, sini kita. Nah. Lagi tenang kau. Aku nak ambil dulu. Takutlah. Memang banyak sejenis ikan. Iya. Ikan emas banyak tulang. Iya. Oi penonton, perkenalkan. Iya. Nama aku Wak Enang. Wow. Ay, kau lah kenalan, aku kenalan juga Pak Bu ya. Iya. Memang banyak sejenis ikan. Iya. Paling lemah ikan lele. Nah, ngapa itu? Oh Bapak Ibu perkenalkan. Iya. Nama aku nih Wak Le. Iya. Terus ngapa menamu kau Wak Le? Hah? Ngenjak tahu baik. Kalau ada yang share kan di sini kan. Caron banyak gade. Iya, share lah. Tidak ada share. Ngecire nih. Nah, Cak Ayu itu Cak begal semalam kan. Tidak. Kau yang masing-masing. Lenggang kangkung. Iya. Lenggang kangkung dari Komering. Iya. Nasib kurang beruntung. Punya kawan kurus kering. Oh. Ano kan ini fakta itu tuh. Ngato. Tahu tuh dinjuk mak kawannya tajin. Ay, kangkung. Rinca-rinca itik dikali itik berenang sampai perigi. Iya. Abi di sana mako diri berasal dari kebayan negeri. Wow, Din. Kamu dari tadi ku jingok ngoceh-ngoceh dak jelas. Dak lemak dijingok Bu Rahma Juwita di depan tuh no. Maaf Bun. Iya Bun. Wow. Bu Rahma ya. Iya. Iya kalau pergi ke pasar apa? Mana? Oh pergi ke kontrak beli kota. Iya. Beli di pasar naik bis kota. Iya. Alangkah cantik Bu Rahma Juwita. Iya. Mirip Andin Ikatan Cinta. Iya. Alangkah banyak kamu Din. Ada juga Pak Andika. Mana Pak Andika ya? No, Pak Andika lah nak balik. Iya Pak. Iya. Kalau sudah naik bis kota, pakai baju jangan ngewer-ngewer. Paling lemak ketemu Pak Andika. Biasanya galak nyawer. Cuman sayangnya nak balik. Iya. Kakek dulu Pak balik. Nyawer dulu Kalau nak balik, 50. Iya. Paling tidak ya. Aku galak deh nangguknya. Galak ya? Galak. Kita sapa dulu mana? Ini wong Palembang halo nah. Iya. Halo, Mang Mici, wong Palembang. Halo. Wah, ini kita hari ini spesial. Iya, Den. Untuk menyambut Pilkada Damai. Apa namanya? Pemilihan serentak damai 2024. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Karena Sumatera Selatan ini zero konflik. Wow. Katik masalah. Iya. Aman, tentram dan damai. Iya. Banyak masalah aja. Iya. Banyak masalah gue, utang banyak. Jingok ada rai ya. Mangko daripada itu kita harus menjaga suasana kondusif. Iya, Dene. Dan juga harus bisa berbahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris kau? Coba tes. Kecil igo Den waya bahasa Inggris Den. Aku 3 tahun Den di Inggris. Apa gawe? Mancing belut. Mancing belut. Digandus banyak belut. Digandus banyak saingan. Inggris kate aku dewean. Wow, ya. Ada ini yang wale. Pinter. Aman kau tahu nian bahasa Inggris cak mano? Tes. Kecil bahasa Inggris. Kecil. Cuman ujungnya tuh ditambah ed. Oh. Tes. Aku tes. Tes, ya. Bahasa Inggris kucing. Cat. Wow. Hebat kau nih. Oh. Bahasa Inggris kucing hitam. Black cat. Wow. Kucing hitam mati. Black cadet. Wow. Baju hangat. Jaket. Kekecian. Meledet. Oh, hebat. Cakar kucing. Beret. Oh. Kos kaki panjang. Stocking. Kate ednya. Mana ada ednya? Kate. Ed uji kau tadi. Mana Den? Mudik kan? Mudik kan? Sini kau. Kau basing-basing boy. Malu dijengok ke Ari Banji lah. Iya. Itu kemarin 10 tahun di Inggris dia. Wow, mancing belut juga dia. Mancing belut. Bukan cak kau ke Inggris mancing belut. Katik lokal lain. Payah bae mau paspornya dak ya. Iya, Den. Itu bahasa Inggris. Kau
Aku baca juga. Tes. Iya. Durasi kita banyak, tenang. Iya. Tes. Ngapa nak berputar-putarnya ini? Ini, Den, apa dia? movement. Iya. Moving. Iya. Ini nah moving. Kopi. Iya, tes lah. Tes. Apa kau bacanya? Bahasa Inggrisnya apa kau? Bahasa Inggris ujung ing. Oh, ing. Wow. Kalau dilarang, sini baik. Dilarang merokok. No smoking. Wow. Apa lagi? Bermain-main. Playing. Wow. Binatang jalan miring. Kepiting. Wow. Buah ini baju. Kancing. Lagi cak ini kencing. Muna-muna juga kau ini. Caucak itu. Tidak ada seperti itu. Tak ada deh nih. Ada tuh Inggris ini bagian gandus. Oh, kau gandus lagi. Kita saat ini sedang berlayar meninggalkan kerajaan. Katik kita di museum, Den. Iya. Dalam ceritanya. Kaki aku lagi mencarut. Potong honor kalau oleh berita. Jangan, Den. Dalam ceritanya kita sedang berlayar 1 tahun meninggalkan kerajaan. Katik jam 7 kita di sini. Iya. Jam 7 apa? Sangkan kena marah jam 5 di sana di sini. Kau jam 7. Jadi Hadam, iya Den. Kita menantikan orang yang bisa kita tanyai. Itu suara kapal lewat itu. Iya. Kapal ya? Iya. Jago dia kentut. Bukan. Nah ini. Oh, suara kapal itu. Tuh ada kapal lewat. Perutnya berbunyi Dan lo makan. Sudah. Dapat snack tadi. Kita nantikan orang dari sini. Siapa tahu ada orang yang bisa kita tanyai. Benar Den. Siapa nama kerajaan ini? Iya. Tapi sembari kita menunggu orang yang wong kampung sini, kita kasih pertanyaan untuk tamu-tamu di sini. Wow, Den. Ada pertanyaan, Bapak Ibu yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Wow, apa itu? Hadiah utama 1 unit Toyota Sigra. Wow. Dalam bentuk brosur Bapak Ibu ya. Jadilah siapa tahu nak nyengok kan? Iya. DP berapa? Wong nang aja pertanyaan. Iya. Wow, ada tembok Cina. Tuan. Apa? Tembok Cina atau perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Inul Daratista ternyata datang. Ini bukan Inul Daratista. Apa nih? Inul darah kotor. Palembang digoyang. Wow. Bentar. Kalau dari rainya becaknya Inul darah beku. Kamu udah tahu kalau kan mau ke siapa mencak itu aku nak kenalan dulu. Wow. Memang cantik kain batik. Iya. Kain batik Palembang warnanya merah. Wow. Kenali Mak Dayang cantik yang mirip artis Korea. Wow. Artis Korea? Iya. Ada. Aku tidak masalah dia kenalan, cuman megang mic pakai kaki dia. Tangan itu. Ini kaki. Oh iya. Memang tangannya besar. Iya, memang mirip artis Korea ada nih, Den. Iya. Yang bagian dibunuh. Iya. Kena Oh, bunuh. yang korban pembunuhan itu ya? Aku nih siapa? Nah, siapa kau? Mak Dayang. Iya. Begini saja. Oh, ini Mak Dayang? Iya, betul. Aku Mak Lampir. Bukan Mak Lampir, Nek Lampir. Oh, Nek Lampir. Nyau. Mak Dayang sini. Mak Dayang. Kita nih di Sini. Sudah berhenti. Pecahnya Nanti kita. orang Nah, lari. di sini tak bunyi kapal. Iya. Sini. Mak Dayang. Kita ini diperintahkan oleh Tuan Raja untuk menabuh canang ke sekeliling negeri. Oh. Iya. Baik, kita berkeliling. Oi. Awas, nomor kamera. Nomor kamera. Jangan jauh-jauh gina kau di sebelah Aduh, kerajaan aku saja. tercucuk paku. Wow. Kempes. Oh, kumpo. Nah. Cabut. Dan boleh dah aku gocol. Jangan. Berisiknya kau. Iya, talak kalah dia mah itu. Coba jalan, situ jalan. Inilah Teletubbies. Dah, Dalam ceritanya ini kalian ini nak ngapo? Iya. Kami diperintahkan oleh Datuk Tuanku Raja untuk menabuh canang ke sekeliling negeri. Ngapo? Karena negeri kami dalam ancaman bahaya
oleh Raja Menggala. Iya, benar sekali. Lamarannya tidak diterima terhadap Siti Zahra dan negeri kami akan menjadi lautan api dan diporak-porandakannya. Oh, lantaklah kamu. Iya, kapan sarung sini kamu? Menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Nah, aku Semangat kemerdekaan ini Mak Idayang ya. Iya. Aku nyengok adek nih rasanya pengen menzoliminya. Pengen aku menzoliminya ya. Jangan dizalimi. Tumbak be. Kalau begitu, kebetulan sekali orang yang muda. Iya, orang. Kami berasal dari Kebayan Negeri. Hadam-hadam saya ini sakti semua. Kalau tidak percaya, tes. Coba perlihatkan kepada kami apa yang kalian miliki. Wow. Apa dia? Bukan lo orangnya. Bukan. Apa dia? Dah. Nah. Iya. Oh, ini nih melawan penjahat, bukan pargoy kau tuh. Lo pikir gue suka? Iya. Oh, bete Cino ini hebohnya. Oh, gebuk lah Pak. Coba, wahai siapa tadi ini? Saya adalah Datuk Panglima dari kerajaan. Datuk Panglimanya? Dia Panglima, aku Pang-6. Ini Panglima kamu berdua nih? Pang-6. Wajar dah aman kerajaan ini. Ini Panglima. Kau tuh bukan Pang-6, Pangsit. Pangsit. Tes dulu, tes. Kami ini banyak ilmu apa? Coba kau perlihatkan di hadapan kami apa kepacaanmu. Coba. Aku ada ilmu separuh. Wow, agak jauh dikit movement. Agak, no. Asyik. Awas. Oh, ya, aku jahat gerai kau. Lah dari lahir itu. Ayo. Woi, wong sakti itu kuat. Iya. Ngapa kau cak kadal tipes sama itu? Penonton, sumpah hawanya busuk nian sampai ke sini. Oh, itu tuh jampi ya. Oh, jampian. Coba tes, sudah. Awalnya tuh udah ada busuk awalnya. Iya. Sini. Itu mic storing itu nah, ada ini, stone. Sini. Oh iya. Agak dulu, Wale. Awas. Ilmu separuh nih cak mano? Cak mana? Ilmu separuh nih. Iya. Nah, mati. Nah. Kau pegang punya aku. Nah. Yang mana? Oi. Nyuruh megang bae. Aku galak megang. Megang mic-nya, kau kan nak maca ilmu separuh. Kau ada mic-nya. Nah, tangan. Coba cak mana ilmu separuh tuh? Oi, jelas ke dulu cak mana ilmu separuh? Ilmu. Bocor. Ilmu separuh nih. Iya. Kapan dia kontak ke di pucuk? Pucuk? Yang bawah hidup. Pucuk mati. Kapan dia kontak ke di bawah? Bawah mati, pucuk hidup. Siapa nak ku tes? Aku. Coba kau tes ke dia aku. Mik aku buat dulu. Minjem. Ada ya? Ya. Kita coba Ya. Ayo, bentar. Ayo. Bener-bener dikit. Ini mati pojok, mati bawah? Kau nak mati mana? Mati bawah, Mati bawah. Oh, jangan. Ngapa? Gak terguna. Iya. Tidak, mati pojok. Mati pojok, bawah hidup. Bawah hidup. Yo, mati pojok, bawah hidup. Ada. Enggak apa-apa, coba tes. Bawahnya hidup, tes. Bawah hidup. Tes 1. Bawah hidup ini. Bawah hidup ya. Pur. No, tengok bawahnya hidup. Iya, hidup nah bawahnya nah. Wow, hidup no. Wow. Wih, ngentak-ngentak yo. Wow. Kembali lagi. Pur. Talak lah. Iya. Mana? Bagus. No. Iya. Boleh lah, kau nih Wale sakti. Wow, bukan lagi. Nah, hidup lagi deh punya aku deh. Yo. Nah, karena sudah ini diterima ya? Iya. Diterima enggak? Saya rasa kalau ilmu seperti ini belum tentu bisa mengalahkan Raja Menggala. Coba kalau ada yang lain tolong diperlihatkan. Banyak rasa. Coba. Sudah. Aku ada ilmu. Kita nak bagi-bagi hadiah. Wow. Musik hadiah. Oke. Tak. Tidak, Bagi Sudah. Bagi Bapak Ibu yang merasa bisa, kita panggil dulu 5 orang, 3 orang dulu. Silakan maju Bapak Ibu 3 orang. Yang 3 berani orang. maju. Yang berani maju akan mendapatkan pertanyaan ya. Hadiah utamanya ini apa tuh? Kipas angin. Ya. Tapi yang rusak ya gimana?
Anginnya oleh deh. Nah, ini. Nah, tiga. Siko lagi. Silakan, siko lagi. Sini, tengah. Tengah. Ayo Bu, ada apa Bu? Ayo. Bu, sini Bu. Ayo. Ini wong RRI bujaknya nih. Bukan. Oh, bujak kok RRI, wong dalam berarti tidak boleh. Bukan, wong Palembang, Bu. Wong Palembang ya? Wong Palembang. Oh, wong Jawa. Apa? Cewek aja ada. Kau kan? Berdosa Din, jangan Din. Nah, ayo sini kau tuh. Kau tuh sini. Rewangi aku ini. Ini. Apa? Bukan, ini namanya kuis. Kita nih yang begawe, ini Rami. Ngapa kerewean? Nama siapa? Putra. Wow, Putra. Nggak ngerti kau ya? Yo, dengar tadi ada dikit-dikit. Kawan kecil. Nama lengkapnya? Putra Nababan. Oh, Putra Nawan. Oh, Putra makan bakwan. Ya. Putra dulu ya. Pertanyaan untuk Putra. Ya. Siapa nama bidan Putra lahir dulu? Entaknya. Bukan Din. Dia jangan katanya bidan, dia pusarnya kapan lepas beda tahu. Yang bener baik Din, yang bener Din. Kan ini pertanyaannya tentang KPU. Iya. Kaget dia, bingung jawabnya. Makanya yang muda-muda, ya. Iya. Satu. Apa kepanjangan dari RRI? Jokowi. Hei, RRI. Saro. Apa kepanjangannya? RRI. Indonesia. RRI. Kita reka ulang ya. Reka ulang. Apa nama kepanjangan apa kepanjangan dari RRI? Jokrori. Oh, yang penting ada R-nya. Iya. Yang penting Reka ada ulang, R-nya. reka. Iya. Apa kepanjangan dari RRI? Video apa? Bukan. Indonesia. Hah? Ulang. Sekali lagi. Sekali lagi cepat. Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, benar. Tukar. Bukan Jokowi ya. Dia ngomong bersih. Nah, dapat hadiah. Hadiahnya bagi dua ya. Selamat. Republika. Iya. Iya. Masih bujang? Aku lah dilamar. Ya, selamat untuk Putra ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Putra. Ya, silakan kembali Putra. Silakan kembali ya. Hah? Hah? Boleh beliau. Iya, silakan ya. Ya, ini adalah pemenang pertama ya. Jadi dia ini mendapatkan hadiah dari apa dia udah? Ya sudah. Maju lah ya, balik. Iya. Itu. Bisa ingin baik. Iya. Itu isinya minyak angin ya. Iya. Minyak angin. Terima kasih Putra. Iya. Awas nomor situ. Geser. No, nomor situ. Lampu sennya ke kanan ada. Sano. Jangan kau marahi. Maaf. Iya. Pertanyaan kedua, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Leni. Ibu Oh, Leni. ini Ibu Leni ya. Ibu Leni kabarnya yang bikin patung Belido ini bukan? Yo lain ya. Putra. Apa lagi? Kau melok main demolok be kau besok ya? Hah? Salah, bukan Leni yang benar. Dola. Oh, mirip Pak Dolar ya. Ya, bukan Leni ya. Dola itu lagunya yang benar. Ibu, tanggal berapa? Ya, tanggal berapa hari pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2024? Iya. Hah? Put, jadilah Put kau. 29. Bener gak Bapak Ibu tanggal 29? 29 apa, Bu? Yang benernya Bu? 27. 27. Ya betul! Hadiah. 27 bulan? Bu, sekarang Bulan 8. Ini bulan 8 Bu sudah. Minggu depan. September. Yang betul bulan berapa Bu? Bulan 11 November. Bulan 11 November. Iya. Ya, bulan November betul ya Bu ya? Ya, silakan Bu Leni, terima kasih. Ya, hadiahnya bongkol sama gandus itu ya. Sekolah lagi dengan Ibu siapa? Selamat.
Nah, Ibu main demoluk begal ada, Bu? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Iya. Kapan sih? Iyalah, kapan sih? Alangkah kapannya? Awak makan semedot. Kapan sih masa pendaftaran calon peserta pilkada dimulai? Nah, Put. Put, jadilah Put. Nah, jadilah. Nak Put. apa lagi, oi? Kau banyak bini? Awak sih kok lagi belum? Banyak bini dari mana? Wak le, tahan aku Wak le. Kaget lu ya, stop. Put, baik. Laju sana. Baik, Put. Oh, Ya. baik, minum obat aja. Ya sudah, antar. Tolong Antar. ya. Ini pula kau ini pula ngajak adik kau ke sini. Iyo, wow. Sale ini. Wak le memang nih. Yo, nah, njuk snack nah. Mau kasih nah, njuk snack nah. Putra. Enjok cenek, enjok balak habis tu Pak. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Iya. Mantap-mantap Putih. Mantap ya. Ya, kakak Saleh nyari duit dulu ya. Ya. Gak emang kakak Saleh lah dapat duit berjajan Yo. Ya. Putra mantap ya. Ya. Adong dinas sosial di sini. Adong dinas sosial di sini. Gek kau dibawanya balik. Cak mana dah tadi dah pertanyaan? Jawabannya Bu, apa Bu? Kembali ke Bu Tuti. 11 November. 11 November. Oke. Cak mana itu? 21 November, betul enggak Bapak Ibu? November. Betul? Salah. Betul Be ya? Yang betul apa Bu? 27 Agustus. 27 Agustus. Tus Agustus. Ibu ini ngomongnya udah jelas, mik basah di bawahnya. Betul, di mana hadiahnya? Betul. 27 Agustus ya. Ya. Wow. Hadiahnya garpu ternyata ya. Iya. Garpu Bu, hadiahnya Bu. Ya. Alhamdulillah. Musim hujan pasti dapat payung. Benar. Siapa namanya tadi Bu? Bu Tuti. Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti ya. Kalau ada anak gadis kenal ke sama dia. Terima kasih. Sehat-sehat Bu ya. Iya, Anak jangan bujang nah Sama ini. aku Bu, aku masih gadis. Jangan Bu, udah makannya banyak. Iya Bu. Tapi tidak apa-apa kepilangka ini. Iya. Kalau begitu, Iya. Apa yang harus kami lakukan? sampaikan kepada rajamu, Sultan siapa namanya? Raja Sultan Saharustan. Sampaikan kepada Sultan Sarustan, saya Abidin Syah akan membantu Sultan Sarustan. Iya, benar sekali. Ini siapa nama dia? Ini tadi kalau tak salah Abidin Syah. Abidin Syah. Abidin Syah. Kampung kami yang nyaman itu, apa nama kampung kita? Diserang sama Raja Yaman. Diserang Iya. Raja Nyaman. Terus Bukan, diserang sama Raja Menggala. Raja Menggala. Terus kami ingin, apalagi mau pilkada ini, kami ingin kedamaian, keamanan, ketentraman. Betul sekali. Oh, bentar lagi pilkada ya? Pilkada, Apalah beda pilkada dengan pilkabe, tahu tak kau? Nah, kalau pilkada itu pemilihan kepala daerah. Kalau Pilkabe? pilkada itu pemilihan generasi Pilkabe. baru. Oh, pilkabe. Oh, pilkada itu antisipasi biar tidak jadi. Oh iya, sudah kalau begitu ya. Sampaikan. Tapi di acara pilkada ini aku ada pantun dulu. Apa dia? Keluar kelah. Ke pasar sama Kevin. Wow, cakep, akar. Kevin ke pasar make selop. Iya. Janganlah kita milih pemimpin karena kena amplop. Wow. Oh itu pantun dia lah 8 tahun dia ngapal. 8 tahun. Pantun tahun kemarin ya. Ke warung beli bumbu. Iya. Bagus. Untuk masak bihun. Bagus. Dapat amplop 10.000. Tapi sengsara 5 tahun. Ya. Jangan, makanya ya. Jangan. Memilihlah dengan hati nurani. Kenali calonnya. Bener. Kita harus pahami visi misinya. Bener. Lalu kalau sudah yakin, coblos. Cas. Wah, itu. Jangan golput ya Bapak Ibu ya, jangan golput ya. Betul. Karena suara kita menentukan nasib negara 5 tahun ke depan. Kalau kita salah pilih, 5 tahun menyesal. Iya. Nah kalau begitu, baliklah kamu. Kami akan sampaikan Iya. pesanmu kepada raja kami supaya negeri kami makmur dan aman dan tentram dalam menjelang pilkada 2024. Iya. Aja baliklah. Permisi. Orangnya rezeki dari sini. Hadam-hadamku sekalian. Kalau mendengar pengabaran dari Datuk Panglima Tuan, sebentar lagi Raja Manggala akan datang. Kalian tunggu di sini. Kalau Raja Manggala hadir, datang ke sini. Panggil aku 3 kali. Abidin. Oh,
Wow, bukannya bro aku nih. Datang. Enggak ya. Udah ya. Ya, panggil ya. Aku tinggal dulu ya. Iya, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Ayah, apa ini? Ayo, ngacip ke kita lagi dah. Ayo, numbal ke kita. Cak Iyo anak mantu wong. Aku bukan apa. Iya. Aman Menggalo datang. Pengharapan. Ya, penghulu. Mari kita teruskan perjalanan menuju negeri Yaman. Mang, kalau kayak sekarang. Wah. Penghulu. Ya. Nampaknya ini sudah 7 purnama. Betul. Menurut perjanjian, setelah 7 purnama kita berperang kembali. Aku ada suatu pantun. Kau tahu apa? Umurku inilah sudah lanjut. Kau tahu gigiku sudah banyak habis. Aku minta jangan mati terkejut sebelum aku berbini gadis. Kalau demikian, kita terus menuju negeri Yaman. Akan kululuh lantakan, akan kuhancurkan, akan kubakar habis-habisan. Akan kurebut Zahara Siti. Ayo Penghulu. Mari. Alang si rumah Mang ni. Iya, cicilan motor belum lunas tak iya. Ay. Ini patung apa manusia? Hah? Oh. Mirip kau pantung pancoran ya? Ngapa Mang? Apa Mang? Iya. Bahasa mana dipakainya itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Iya. Mencak ketakaan Iya. dia, iya. Awak uang pemulutan. Iya. Mencak kebahasaan aja. Kau tanya dia. Dan dari mana dan siapa dia? Baik Penghulu. Hei. 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 Ai. Dia kepak-kepak. Iya kau pikir kami berani? Hei. Kau. Pegangnya aku. Katik megangi kau. Sini. Hei. Hei. Siapa kalian berdua ini? Nak bertanya dengan kami. Kasih tahu. Siapa? Ayo, kapan? Siapa kalian berdua ini? Kami. Berani sekali kalian menghalangi perjalanan kami. Siapa yang halangi dak? Kamu nak lewat lah, lajut lah. Ya. Siapa? Kenapa kalian tegak di situ? Iyo, katin kami cugu-cugu aja. Iya, nak duduk sana lah penuh kami. Iya. Tegak sini. Saya ini serius. Iya, kami 200. Iya. Penghulu. Iya. Sepertinya dia mengolahkan kita, Penghulu. Iya. Mengolahkan. Macak-macak lu. Cak keiyaan. Wahai umat-umat manusia, apa kau di binatang? Pilihlah tu nak yang mana. Jawab! Hey. Katakan, manusia ataupun siapa kau? Manusia kan. Jawab! Manusia. Dek. Lu dah dah. Kenapa menghindar? Takut? Dah aku tak berani, Pak. Iya. Itu siapa kami Iya. takut. Manusia bukan. Aku tanya satu kali lagi. Iya tu. Kalian ini siapa dan gerangan dari mana? Berani kau menghambat perjalanan kami? Tidak, kamu nak lewat lah, Tok. Bukan Datuk ni. Iya. Nyegak. Apa? Kalau kaget mengeng. Abeden. Datang dia. Abeden. Siapa Abeden? Siapa Abeden? Siapa kau? Aduh, buka lo. Aku nyangkau pemain bolong juga. Rupanya. Situ. Kaget. Tinggi mate. Ya. Siapa namanya tadi? Siapa tadi namanya? Putra. Kaget tinggi mate. Ya. Iya. Dak jelas dia ngomong. Angin galau. Gigi. Tinggi mate. Ya. Oh, sama kita berarti. Nah, mamangnya nah, dari BNN itu. Tahu. Dari BNN Bapak itu. Bagian nanyo-nanyo. Iya. Wahai anak muda, Iya. aku ingin bertanya kepadamu. Berani kau menghalangi perjalanan kami ingin menuju negeri Yaman? Katakan siapa kau sebenarnya? Siapa? Iya. Melok siapa, Pak? Supaya dia takut kita gertak.
Aku adalah Abidinsa, putra Bramansa dari Kebayan Negara. Ngapa joget itu? Hah? Ngapa joget? Gayanya. Gaya. Kau udah tahu. Tekeknya Cak Jiwang. Iya, Lembang itu. Iya. Jadi siapa namamu? Siapa lah? Apa? Peka memang Datuk ini. Siapa namamu? Bayar lah dekat-dekat kayak ciuman kamu. Hah? Siapa kau nama? Punya nama? Aku? Iya. Ngapa? Namamu siapa? Kapan? Tadi. Dan dari Apa Wak mana? ini? Udah tahu aku. Nama aku Abeden. Jangan-jangan Wak ini mamangnya. Dari tadi katakan kalau kau punya nama Abeden. Iya. Samu. Wahai Abedensa. Iya tuh. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Siapa aku adalah Sultan Manggala. Siap. Yang darat dari Rimba Manggala. Sengaja kami datang kemari untuk menuju negeri Yaman. Wahai Aindandaku Abedensa. Iya. Waktu dahulu kala ayahmu itu sahabatku pula. Ia berperang, kita membela. Peperangan kami tak pernah kalah. Kalau kupikirlah ku Nigrang, belalah aku waktu sekarang. Negeri Yaman akan kuserang supaya Medan menjadi terang. Maluku ini tidak terberi. Apa tuh? Karena Meminang tidak diberi. Akan kuhancurkan Yaman negeri supaya mendapat darah Siti. Tolonglah nak, tolong ya. Iya, tolong. Kurang-kurang saja. Tolong nak, tolong. Wahai Memandar Raja Menggala. Oh, kenapa? Untunglah kita bertemu pula. Oh, bagus. Ke Yaman negeri lebih baik tidak usahlah. Kenapa? Kenapa? Dikarenakan Sultan Yaman menangis petang dan pagi. Menangisi kematian Putri Zahra Siti. Zahra Siti menangis. Matinya tidak terasa. Kena angin sangat berbisa. Kalau Datuk tidak percaya, tanya pada Brengo ini berdua. Mati nih tuh. Cukak aku, cukak. Benar dia mati. Mati dia tuh. Benar dia mati. Benar dia mati tuh. Matinya hari apa? Dia mati hari Sabtu tuh. Dikubur di mana? Di Talang Benutup. Jangan bohong kau. Mati dia tuh, dia mati di ini tanggal 1 tuh. Bapak kau. Jadi ada gantinya. Oh, ada tuh, ada. Lebih cantik daripada Zahra Siti. Badannya cak ini tuh. Wow. Ada. Gadis tuh. Iya tuh. Cantik tuh. Layak kalau berdampingan dengan aku. Iya. Cantik namanya tuh Angsoni. Tak pernah aku dengar nama Angsoni. Jadi namanya Angsoni. Angsoni cantik lehernya. Wow. Lehernya panjang tuh. Wow. Badan Itu. Rambutnya tuh panjang. Wow. Giginya panjang. Tidak. Saya tak punya gigi ya. Iya tuh. Lehernya panjang. Badannya putih. Buntutnya terurai. Wow, punya buntut. Iya. Wah, Bibirnya kuning tuh. Bagus. Bagus tuh. Berarti dia anak seorang raja bukan? Anak raja dia. Iya, anak raja. Iya. Oh, Aman enggak percaya jingok di situ tadi para kandang. Iya, Dok. Oh, kalau begitu aku mau. Kalau begitu kau antar aku belum tahu alamatnya. Penghulu. Nah, ini belum. Oh, tenang baik. Ada buatku. Ada. Namanya Coba. Sapina. Nah, cantik Sapina. Cantik. Dia nih anak mama. Tiap hari galak manggil mama. Patu dia dengan mama. Pergi sekolah dia manggil Ma. Wow. Nak berjalan Ma. Oh. Iya, badannya gemuk lepuk. Badannya Baik dia ya, baik hati. Baik dia. Kalau pagi-pagi dia sering kemana? Ini kandang dia tuh lah. Iya. Merumput dia kalau pagi-pagi. Mendak percaya nak tu. Iya. Sebelahan dengan Angsoni dia. Iya. Kandangnya belahan. Iya. Rumah. Bagaimana penghulu? Kalau begitu, maukah kau antar aku? Payo tu. Kalau begitu, ayo kita diantar. Iya, kami tunjuk ke bedo. Mari. Jadi kawin. 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 Galak Kalah dia. Kalau begitu kuis lagi. Serius. Duh,
Kuis lagi. Berapa, Ya, Bang? ini Berapa? hadiahnya adalah Apa itu? mesin Apa hadiahnya? mesin giling padi apa? Bukan. Hah? Ya, silakan maju. Berapa orang lagi? 6 orang ya. 3 dulu. 7. Oh ya, 3 dulu ya. Terakhir kayak 4 ya. Ya. 3. Jadilah, Bos. Sudah. Sudah. Apa? Ayo, Bu. Iya, cewek ada. Iya. Mana? Iya, siapa lagi? Maju ya. Tiap dulu ubun-ubunnya. Nah, iya. 3 orang. Mambu itu. Iya, mambu. Silakan maju 4 orang. Hadiahnya 1 unit. Ini Toyota. Toyoti. Tidak ya. Hadiahnya bingkisan. Nah, do Kak Didit nah. Wow. Kak Didit kalau tersenyum manisnya itu tanpa pemanis buatan. Wow, asli ini. Asli. Bawaan lahir ya. Iya. Kadang nyawer. Iya. Iya. Kaget dah terang. Tidak. Nah, Alhamdulillah kuisnya habis. Tidak, belum. Inilah. Nah, selamat. Halo, Ibu. Nah, ini pertanyaannya sebenaran ini caknya ini. Masya Allah. Sehat ya? Iya. Coba Bu. Iya, Bu. Pertanyaannya buka pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertini ini. Iya. Silakan. Oke. Yang siapa dulu? Siapa dulu? Ibu dulu. Namanya dulu siapa namanya? Namanya tanya. Iya, siapa nama Ibu, Bu? Ibu Rita. Oh, nyanyi dulu, Bu. Aku tidak minta Itu Rita. oleh. Itu Rita Sugiarto. Itu Rita Sugiarto. Ini penyanyi. Pertanyaannya Bu ya, mohon izin Bu ya. Bagaimana masyarakat jika ingin ikut mengawasi proses pilkada, Bu? Pertanyaannya. Nah, Saro pertanyaannya ya. iya, Bu. Saro. Bisa ikut jadi saksi. Nah, terus bagus tuh. Ya, tepuk tangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Ya, silakan. Ada lagi, Bu? Menjadi saksi dalam pemilu, kemudian pengadilan? Enggak ya? Mengikuti sosialisasi seperti ini kita Iya. Wow, hadiahnya adalah kulkas. Kulkas Bu. kecil ya. Alhamdulillah dapat mobil. Oh, ya. Mobil. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Mobile botol. Terima kasih Bu Rita. Iya. Nah, selanjutnya Kakak. Boleh Bu Rita kalau mau kembali atau mau foto dulu ini? Tidak usah ya. Oke, selanjutnya siapa namanya? Ketinggian. Oh ini. Nama saya Haikal. Oh Haikal. Tidak kenal sama yang tadi ya? Putra tadi tidak kenal ya? Tidak kenal ya? Dalam pilkada ini siapa saja yang tidak bisa ikut memilih dalam proses pilkada? ASN, polisi dan juga tentara. Betul Bapak Ibu? ASN, polisi dan juga tentara. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Oh salah. Yang betul apa Cik Ridwan? Ada Cik Ridwan, ada Cik Ridwan baru tunjingok. ASN boleh. Berarti yang tidak boleh tadi? Oh, TNI Polri. TNI Polri. Betul Bapak Ibu? Iya, hadiah lagi. Dung 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 dung. Ya, hadiahnya nih. Dapat tombak ya. Iya, tombak ini. Hadiahnya dipersembahkan oleh Bawaslu dan juga KPU. Terima kasih Bawaslu dan KPU. Pertanyaan 2 lagi ya Bu ya. Pertanyaan ketiga. Iya. Apa saja syarat menjadi pemilih? Berumur 17 tahun ke atas. Iya, betul Bapak Ibu? Aku. Kalau lebih lengkapnya seperti ini. Berumur 17 tahun ke atas, belum meninggal dunia. Iya. Iya, mak meninggal masih nyoblos ya. Diantar ke. Iya, belum meninggal dunia Berarti ya. aku belum pacak melok nyocok, Den. Ngapa? Aku baru 14, Den. 14 apa? Hari. 14 hari. Tidak lama lagi berarti. Ya Allah. Iya. Ya. Ngapa yang ini payung yang itu lain? Ya, yang lanang payung. Oh iya, sedia payung sebelum lanang ya. Iya, hujan. Hujan. Yang terakhir Bu. Yang terakhir. Siapa namanya Bu? Bu Ana. Bu Ana. Oh inilah yang dicari Roma Irama. Iya. Ana. Ani ya jago. Iya. Ana. Itu kalau itu Bu Ana. Ini ente. Iya Ana ente. Iya. Jauh. Kapan? Siapa? No, nama maknya Ana. Oh, sama nama maknya. Anak-anak. Iya, anak-anak. Pertanyaan untuk Bu Ana. Iya. Kapan
Kampanye pilkada ini dimulai dan kapan saja larangannya? Apa saja larangannya? Kapan kampanye pilkada dimulai dan apa saja larangannya, Bu? Iya. Kampanye dimulai dari 2 bulan sebelum hari H. Oh iya, Kemudian, pemilihan serentak. 2 bulan sebelum hari H. Betul Bapak Ibu? Betul. Yeay. Asik. Nggak ada siapa ini? Ini nah. Jawab pertanyaan. Hah? Nyanyi ya Saman? Ibu mau nyanyi? Oh ibu mau nyanyi. Boleh tak? Nah ada tahun rajo tapi. Kaki ibu anak kita panggil ya. Ibu anak jangan balik dulu ibu anak ya. Nah foto dulu. Foto. Iya foto ke nah. Ini nah. Foto. Ini nih kameranya nah. Iya kau yang foto. Nah, Bayu. Oh kau yang foto. Iya ibu ini nah. Iya. Nah. Oh. Ya, 1, 2, 3. Wow. 1, 2. Yeay. Wow. Oke, terima kasih Ibu Rita, Bang, Ibunda terima kasih, luar biasa ya. Makasih Bu, ya makasih Kak Yo. Oke, kau begawi dulu. No, aduh, Paduka Rajo. Datuk Panglima. Daulat tuanku. Yang mana Abilinsa? Tuanku. Itu orangnya Aku tanya tuanku. yang mana Abilinsa? Itu tuanku. Yang mana? Aku tuh. Ini tuanku. Aku tuh. Ini adalah Abidinsa putra Raja Bramansa dari Kebayat Negara yang mengikuti sayembara tadi tuan. Bagaimana dia telah menolong Mubalu Canang di keliling negeri? Apakah sudah larai orang Raja Menggala? Ayah. Ayah berapa? Kau ayah pasing. Ayah. Raja Manggala. No, Sudah tuh. Kau. Datuk nangan nih, jangan salah. Iya tuh. Anak adik. Ini anakku. Datuk ini gagah. Ini bininya tuh. Ini. Yang cantik. Itu. Kegemuan kau. Iya. Kegemuan. Udah boleh tuh. Anak Datuk kegemuan. Shaming body Datuk nih. Body shaming. Abilinsa. Siap. Aku bangga dan bahagia. Wow. Bahwa kau telah berhasil mengusir Raja Menggala. Alhamdulillah. Bahkan kau memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat di dalam negeri Yaman ini. Bahwa negeri kita ini tidak lama lagi mengadakan suatu pilkada. Nah. Apalah tuh beda pilkada sama pilkabe? Diulang. Itu ibu hamil itu. Apa anakku apa? Iya, Datuk ini. Baca pula. Ngomong. Kalau pil KB itu pil anti kehamilan. Mencegah. Seriusan ya, Nek? Iya. Pilkada. Pemilihan. Kepala daerah. Anak kau ini sekolah yang akan pintar. Iya. Ngomong itu tegas. Supaya Iya. kau nanti jadi seorang pemimpin. Iya. Ayahanda. Ayah. Ya, ayah lagi. Ayah. Miripnya dengan kau Bapak Datuk ini. Ampun Datuk, beribu-ribu ampun ke bawah duli. Ngomong keruan. Supaya didengar oleh audiens. Iya. Mundur. Oh ya. Ada Cek Ridwan. Iya. Cek Ridwan. Ada Kak Didit juga. Benar, Didit. Iya, nanti dapat job katanya. Nah. Itu pegawai kita. Oh, pegawai kerajaan ternyata. Pegawai kerajaan. Iya. Kenapa tidak lagi pegawai di kerajaan? Karena dia ada job lain. Ada job lain. Banyak job ya Banyak tuh ya. job ternyata tuh ya. Jadi tuh kami mohon izin untuk memberitahukan sekalian. Ini Hadam ini juga membantu tuh dalam mengalahkan Raja Menggala itu. Bukan Abidin Dewe, kami berdua. Kami nih berdua bantu juga tuh ngalah ke Raja Menggala. Tak baca. Orang luar. Iya. Tiga sama aku tuh. Tidak Melo kau. Nah. Wow. Janjianku. Iya. Siapa yang dapat mengalahkan atau menipu Raja Menggala, aku ada pernyataan. Iya. Dia akan kujodohkan kepada putriku yang cantik jelita ini. Siapa namanya tuh? Namanya Zahara Siti. Bini Datuk ini siapa namanya? Namanya Sauna. Sauna.
Itu eceng gondok. Sauna fauna. Flora fauna deh itu. Kalau begitu tuh kebetulan sekali hadam-hadam saya ini masih bujang. Bujang tuh. Ini Mantap tuh. ya ke pulau. Si bujang. Aku masih gadis, Oh, Raja. tidak aman kau. Bukan, gadisnya bebek ini aku lagi tua. Sini Ini tuh. dulu. Tapi dia ini gadis. Iya, tuh. Tapi dia ada anak satu. Wih, Dato. Diam baik, Dato. Tok, izin tok. Orang kerajaan Datuk Siko nah. Orang kerajaan Datuk. Ngapo di situ? Biarlah. Biarlah. Salah masuk frame. Ayo silakan masuk. Dia menjaga keamanan. Iya. Biarlah. Dia tuh jadi ini ganjal pintu. Palang pintu. Iya. Agak dulu tuh. Ari. Kami nih galak bulok nikah dengan anak Datuk. Tetap 3 ya anak Datuk. Tidak boleh. Apa tuh? Harus dipilih itu yang benar-benar dia mau. Jangan salah pilih. Nanti kalau disogok uang 100 mau, jangan ya. Ya, kalau 200 tuh. Baik lah caknya. Apalagi 200 tidak boleh. Jangan tak berjadian tuh selawe beto itu lah. Bek lah modalnya tuh. Jangan penting harga kau ni Tawar. Kalau begitu bagaimana tuh? Iya tuh. Boleh tak Kak ini? Iya tuh. Kita menghimbau masyarakat untuk jangan golput. Nah tuh. Ini anak Datuk bukan tuh. Nah. Sini nah, nih Melo Ayu. Melo Ayu. Balik. Nah balik yo. Balik. Joni, yo balik. Jongkos. Pakai ninju 500 Sana lah. Iya. Lah dapat snack tadi, balik lah. Kau himbaulah kepada masyarakat dalam negeri ini. Kita himbau jangan sampai mereka golput. Izin tuh, ada wak dola tuh. Iya tuh. Ada wak dola. Ada wadola pulau. Ayo, wak dola. Ada wak dola. Nah, dinjuk duit oleh wak dola. Ternyata wak dola nih banyak duit. Iya. Banyak duit. Galak wak aku. Dia itu orang kaya, kapal di laut, kuda di darat. Punya bungalow tapi. Punya bungalow. Yo, kalau mah itu tuh, kita menghimbau Bapak Ibu warga Kota Palembang, jangan golput ya. Ya. Terus kita mencoblos itu harus tahu cara mencoblos yang benar. Iya. Kalau nyoblos sikok baik di nomor atau di wajah calon. Ya dicoblos. Kalau dicoblos galol akhirnya tak sah. Tak sah. Jangan juga dibayang-bayangi dengan amplop. Tidak boleh itu. Sering Datuk? Datuk sering? Dulu. Nah, ketahuan Dato nih. Galak juga. Tak tahu Dato selain mata kanji mata duitan. Dan Tidak juga- tuh. Penesan betul. Jangan dipecat tuh. Kalau begitu tuh, ya. sampai di sini penampilan kami berarti. Belum ya? Belum. Belum. Oh, 2 pertanyaan lagi tuh. 2 pertanyaan lagi. 2 hadiah. Tanyakan, aku mau duduk. Iya, duduk tuh. 2 Silakan hadiah. duduk Tuanku. Berapa hadiah lagi? 2 ya? 2. Mana hadiahnya tadi? Wak, berapa hadiah lagi, Wak? Wak dola ya. Mana? Nah, lah bawa kabur oleh wak. Habis hadiahnya, Din. Habis ya? Iya. Habis. Ngurusi putra tadi. Ditunjuk ke dia kalau dia hadiahnya. Kalau mah itu tuh, kalau sudah habis hadiahnya, kita juga sudah menghimbau masyarakat. Ya. Berarti tuh penampilan Muluk sampai di sini saja penampilan kami dari Sanggar Harapan Jaya. Salah dan hilap kami permainan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekali lagi beri ulas meriah untuk penampilan Dul Muluk. Hadirin dengan berakhirnya penampilan Dul Muluk tadi maka sampailah pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri sekali lagi kami informasikan bahwasanya acara ini disiarkan secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang, radio publik milik bangsa di gelombang 88,4 MHz RRI Digital, streaming RRI, YouTube RRI Palembang dan juga disiarkan secara langsung oleh TPRI Sumatera Selatan dan juga kanal YouTube TPRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Dan sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita akan laksanakan sesi foto bersama. Untuk itu kami haturkan kepada yang kami hormati Kepala LBP RRI Palembang, Ibu Rahma Juwita SOS MSI untuk maju ke depan, dan turut pula kami undang kepada Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak
Heri Aprian SH, kemudian Bapak Kadisbud, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Muhammad Afan Prapanca MT IPM, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Septa Maros Eka Putra, Ketua KPU Sumatera Selatan ataupun yang mewakili, Bawaslu Sumatera Selatan Ibu Masyuriati, Kepala Dinas Kominfo diwakilkan ataupun yang diwakili, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya Kepala LPP TPRI Sumatera Selatan ataupun yang mewakili, Kepala Perwakilan LKBN antara Sumsel, Bapak Sarip Abdullah. Di sini juga kami melihat Ketua DKSS, Bapak Iqbal Rudianto ataupun Kak Didit. Kami undang pula perwakilan dari BKKBN diwakili Dr. Ahmad Masyikur, perwakilan dari Rumah Sakit Islam Ar-Rashid, Bapak Supriyanto SE, Pol PP dan juga Kabid Linmas. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara yang telah mendukung acara ini hingga terlaksana dengan sukses. Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Pikopi, Amanda Brownies, dan juga PT MJM Padimas, dan didukung oleh TPRI Sumatera Selatan Media Pemersatu Bangsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini terselenggara hingga sukses. Dan setelah ini kami turut mengundang pula kepada seluruh staf karyawan angkasawan RRI untuk dapat bergabung berfoto bersama. Baik hadirin, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka sampailah pada pengunjung acara kita pada malam hari ini, yaitu acara dialog interaktif di luar studio dan pagelaran budaya pasca pemilu tahun 2024. Sebelum kami akhiri, kalau tadi kami mulai dengan pantun dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah pepaya ditanam di depan rumah. Acara kita cukup sampai sini saja. Insya Allah akan berjumpa tahun depan pula. Saya Niruskan, mewakili segenap kru yang bertugas angkasawan RRI dimanapun berada, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, sudah kita ikuti dialog dan pergelaran Dul Muluk pasca pemilu dan menyongsong Pilkada 2024 dari pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selanjutnya kami haturkan kepada seluruh angkasawan RRI